Assalamualaikum sahabat, sahabat Komoba. Kembali lagi dengan Kakak Umi. Sekarang Kakak Umi akan ngebahas mengenai materi IPS kelas 7 SMP. Yuk simak yuk adik-adik ya, bisa menemani Kakak Umi untuk membahas soal IPS ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, soalnya seperti ini nih. Kebutuhan manusia akan makanan, minuman, sandang, dan papan merupakan jenis kebutuhan apa? Gitu ya pertanyaannya. Nah, di sini kalau kebutuhan manusia itu kan banyak ya, dan dikategorikan menjadi beberapa kategori. Ada yang berdasarkan tingkat kebutuhannya, ada yang berdasarkan sifatnya, waktunya, subjeknya, gitu ya. Nah, kalau sandang atau makanan, makanan itu kan kebutuhan yang inti ya. Minuman juga kebutuhan yang pokok dan pakaian dan rumah untuk berlindung juga merupakan kegiatan yang pokok. Jadi dalam hal ini eh, nomor 1 masuknya ke kebutuhan berdasarkan tingkatan, yaitu kebutuhan primer ya. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan inti atau kebutuhan pokok dari manusia. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C, adik-adik. Sip, next. Kita akan membahas di nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2 nih. Nomor 2 ini terdapat macam-macam barang. Ada tas, sinar matahari, udara, air, mineral, dan pakaian ya. Nah, barang bebas. Jadi di dalam IPS itu ada beberapa jenis barang ya, termasuk barang bebas ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, seperti kita ketahui ya, barang itu ada yang ekonomis. Ekonomis itu semua barang yang keberadaannya terbatas ya, sehingga untuk memperolehnya harus ada pengorbanan, baik secara materi maupun fisik. Biasanya harus ada transaksi uang gitu ya, kemudian ada upaya kita untuk membelinya dan seterusnya. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang dapat diperoleh tanpa batas ya. Atau barang yang jumlahnya sangat banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan gitu ya. Sementara misalnya apa sinar matahari dan udara ya. Nah, yang ketiga barang ilit. Barang ilit itu adalah barang yang berguna bila dalam jumlah kecil, namun jika kuantitasnya jadi banyak justru dapat merugikan manusia ya. Misalnya api gitu ya, air dan seterusnya. Nah, barang bebas tentunya di nomor 2 ini kita yang jelas-jelas bisa kita dapatkan tanpa pengorbanan banyak yaitu sinar matahari dan udara ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah B. Sip. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Dilihat dari proses pembuatannya, barang digolongkan sebagai berikut. Termasuk barang apa aja gitu ya. Nah, berdasarkan proses pembuatannya tentunya barang itu ada yang dimulai dari barang mentah, kemudian setengah jadi dan jadi. Karena di sini kata kuncinya adalah proses pembuatannya. Jadi jawaban nomor 3 adalah barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi ada di nomor A ya. Oke, itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4 nih. Setiap orang memiliki perbedaan. Salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Kirana lebih suka cireng dibanding dengan Marisa yang lebih menyukai seblak. Hal ini menunjukkan perbedaan apa nih? Nah, tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan itu banyak ya, adik-adik. Ada perbedaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, kemajuan iptek, pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Kalau masalah makanan ya, Kirana yang suka cireng, Marisa yang suka seblak, berarti termasuk faktor perbedaan selera ya. Jadi seleranya Kirana dan Marisa dalam hal makanan itu berbeda ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah D. Oke, kita lanjut nomor 5.
Barter tidak sepenuhnya praktis dan dapat dilaksanakan sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi tidak lancar. Hal demikian dapat terjadi karena apa? Jadi adik-adik tahu kan barter ini transaksi yang digunakan pada manusia antar manusia tanpa menggunakan uang tapi tukar barang gitu ya. Kelebihannya banyak, bisa meningkatkan toleransi, tidak memicu pemborosan, kemudian lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel untuk mm, menolong orang gitu ya. Nah, kelemahannya tetap ada, yaitu pertama sulit menemukan nilai barangnya. Misal, ketika kita butuh beras, apakah bisa ditukar dengan sepeda, satu sepeda? Nah, seperti itu tidak baku ya, jadi sulit menentukan kadar nilai. Yang kedua, sulit menyimpan barang. Dan yang ketiga, alat tukar sulit dibawa. Nah, tapi di dalam option ini yang paling mendekati adalah barang yang dimiliki dan digunakan sebagai sarana tukar belum tersedia banyak. Sehingga kelemahan barter ini bisa karena jumlahnya terbatas ya, jadi tidak bisa tidak bisa menukar dengan kondisi barang yang sama untuk setiap orang. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6 nih. Nomor 6 kegiatan ekonomi meliputi tiga hal, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu kegiatan produksi adalah, jadi dalam hal ini produksi itu adalah segala kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan manfaat dari sebuah barang atau jasa ya. Jadi di dalam produksi itu ada yang namanya produsen, orang atau lembaga yang menghasilkan layanan barang atau jasa gitu ya. Contohnya misalnya petani, pemilik pabrik, guru dan sebagainya. Nah, di nomor 6 ini adalah option yang cocok untuk kegiatan produksi adalah B ya, seorang montir yang sedang memperbaiki sepeda motor. Jadi ada upaya eh, apa yang menghasilkan kualitas layanan, yaitu seorang montir yang sedang memperbaiki sepeda motor yang rusak. Baik, jadi nomor 6 jawabannya adalah B ya. Oke, next nomor 7. Nah, ini IPS-nya sejarah ya. Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa nih. Di antaranya ada masa prasejarah dan sejarah. Nah, ciri-ciri zaman sejarah itu apa sih? Nah, di sini klik metodenya ciri zaman prasejarah dan sejarah itu jelas berbeda ya. Pada zaman prasejarah kehidupannya masih sangat sederhana. Terus mengandalkan alam, tidak terdapat tulisan atau catatan, dan banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan batu ya. Nah, sementara ciri-ciri zaman sejarah itu sudah mulai adanya tulisan atau kode-kode huruf ya, kode-kode kata, walaupun berbeda-beda ya. Nah, memiliki sistem sosial yang beragam dan unik, telah muncul sistem kepercayaan dan memiliki hasil budaya yang beragam. Jadi nomor 7 jawabannya adalah masyarakat sudah mengenal tulisan. Itu ciri-ciri zaman sejarah ya. Baik, next nomor 8. Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa adalah, ya, jawabannya adalah A, Tarumanegara. Jadi Tarumanegara ini didirikan 400-600 Masehi ya. Selanjutnya kerajaan-kerajaan yang lain bahkan 4 Masehi, maaf, 4 Masehi dan berkembang antara 400 sampai 600. Jadi jawabannya adalah A. Karena kerajaan yang lain berkembang setelah di tahun 400 ke sana ya. Bahkan ada Majapahit itu termasuk yang udah ribuan Masehi ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah A. Baik, kita lanjut nomor 9. Pada abad kelima masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan adanya, nah ini ya, ini adalah prasasti Yupa, gambar prasasti Yupa, sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Jadi peninggalan dari agama Hindu itu adanya penulisan prasasti. Jawabannya A ya.
Jadi ini bukti adanya budaya Hindu karena digunakan bahasa Sanskerta pada prasasti tersebut. Masya Allah ya, keren ya. Baik, nah nomor terakhir nih PS. Perhatikan nama-nama kerajaan di Indonesia. Ada Banjar, Demak, Ternate, Banten, Makassar. Kerajaan Islam di Pulau Jawa ditunjukkan oleh yang mana aja adik-adik? Ya benar ya. Jawabannya adalah C. Kerajaan Islam di Pulau Jawa adalah Demak dan Banten ya. Oke, demikian adik-adik ngebaso materi IPS kali ini untuk adik-adik kelas 7. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Dah, Assalamualaikum.